Penyembuhan trauma atau trauma healing mutlak diperlukan anak-anak korban penculikan. Dan cara yang terampuh adalah dengan memberikan kasih sayang dan juga perhatian yang optimal dari orang-orang terkasih. ST kini sudah ceria kembali. Ia sudah berani keluar rumah dan bermain layaknya anak-anak biasa. Bersama saudara-saudaranya, ia banyak menghabiskan waktu luang. Siapa sangka, anak berumur 13 tahun ini dulunya pernah menjadi korban penculikan Januari 2013 lalu. Penculikan yang berlangsung selama 10 hari itu meninggalkan trauma mendalam. ST kini duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama. Baginya melupakan kenangan tentang penculikan itu tak semudah membalik telapak tangan. Ia berupaya keras melupakan kenangan buruk tersebut setiap hari. Caranya bersosialisasi dengan orang-orang terdekat. Jangan inget-inget yang kemarin-kemarin. Terus kumpul aja bareng teman-teman, lupain semuanya. Terus selalu sama orang tua, hati-hati juga. Peristiwa buruk itu juga terus membayangi orang tua ST. Untuk itulah sang ibu Musdalifah selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Ya namanya seorang ibu ya, kalau sudah pernah kejadian anak hilang itu pasti tuh rasa takut pasti ada ya. Jadi aku sebagai ibunya selalu waspada, mau berangkat sekolah harus bagaimana, pulangnya harus bagaimana ya. Jadi setiap mau pulang sekolah itu kalau belum ada supir atau apa jangan keluar pintu gerbang dulu, harus aku titip sama sapam harus jaga anak saya, kalau belum kenal supir ini jangan kasih. Tak ada perawatan khusus yang dilakukan Musdalifah untuk menyembuhkan trauma putrinya. Baginya pengertian dan kasih sayang jadi kunci utamanya. Aduh, aku pelan-pelan ya kasih dia ketenangan, terus aku suruh banyak ngaji, salawat, terus aku juga ajak dia ke tempat yang maksudnya biar dia berhibur ya, biar dia tuh nggak, mungkin dulu kan dia pas pulang itu kan kelihatan banyak ngelamun apa, terus banyak seperti ya Allah kayaknya dia kehilangan suatu kayak kurang percaya diri ya. Bagi anak yang menjadi korban penculikan, dorongan secara psikis adalah faktor utama menyembuhkan trauma. Namun untuk masing-masing kasus diperlukan penanganan yang berbeda, tergantung tingkat traumatisnya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah assessment. Seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa besar suatu kejadian itu menimbulkan efek yang traumatik bagi anak ya. Kita tidak bisa secara skeptik dan sederhana mengatakan oh anak ini kan badannya besar harusnya dia tidak trauma, tidak bisa ya. Ada yang badannya kecil ternyata dia bisa menahan trauma, ada yang badannya besar ternyata dia tidak tahan trauma. Ada yang traumanya besar, ada yang traumanya kecil. Itu tidak bisa kita sederhanakan bahwa trauma besar akan menimbulkan kondisi traumatik yang lebih besar pula. Sedangkan proses penyembuhan trauma pada anak membutuhkan waktu yang tak sebentar. Yang paling penting adalah bahwa sebuah proses terapi harus berkesinambungan, terutama trauma psikologis itu tidak terlihat oleh mata. Ya, jadi seringkali kelihatan sudah baik, padahal belum. Jadi harus dipastikan bahwa sebuah proses terapi itu berkesinambungan dan tentu saja dilakukan oleh orang yang memang punya keahlian dan menggunakan metode yang sudah teruji. Salah satu sistem penyembuhan traumatis pada anak diaplikasikan di SOS Desa Taruna yang berlokasi di Cibubur, Jakarta Timur. Berdiri sejak 1984, sudah sekitar 2.000 anak asuh dirawat di sini. Tak hanya korban penculikan saja, namun dari berbagai latar belakang penyebab traumatis lainnya seperti kekerasan. Cara yang digunakan melalui metode ibu asuh. Di situ memang ada seorang ibu yang nanti akan mendampingi secara khusus, fokus ibu ini memang 24 jam mendampingi anak-anak ini, dan tentu ibu ini sudah mendapatkan bekal bagaimana secara psikologi, secara konseling, secara natural mendampingi perannya sebagai ibu, menjalankan perannya sebagai ibu.
Ada 15 ibu asuh dengan 132 anak-anak yang tinggal di sini. Kedekatan emosional, dorongan psikis dengan ibu asuh menjadi faktor penting penentu kesembuhan trauma anak. Namun upaya terbaik yang dapat dilakukan para orang tua adalah mencegah penculikan itu sendiri. Tak hanya saat bersama keluarga, anak wajib dijaga bahkan saat di sekolah. Seperti yang dilakukan SD Bellarminus di Jakarta Pusat ini. Caranya dengan memasang closed circuit television atau CCTV di setiap lantai, menyiagakan satuan keamanan atau satpam, serta sistem penjemputan di sekolah. Jadi karena selama ini dari awal orang tua pada saat pelajaran baru mereka sudah dikumpulkan, sudah kita kasih tahu regulasinya penjemputan seperti apa, kemudian data di sekolah kita juga sudah dilengkapi, data orang tua, data anak-anak, jadi mereka sudah tahu. Tetapi ketika insidental ada penelpon yang mengatakan atas nama orang tua, itu biasanya pada briefing pagi sebelum masuk kita lakukan lagi bahwa kemarin ada kejadian seperti ini, yang kita lakukan adalah ABCD. Kejahatan selalu mengintai setiap saat. Untuk itu orang tua diwajibkan tak pernah lengah menjaga putra-putrinya atau dapat menjamin keselamatan anak melalui orang-orang terpercaya. Francisca Wuri, Farabi Ferdiansyah melaporkan untuk NET.